Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang perbandingan ulasan interpretasi menurut kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ryan, Sri Dwi Budiarti, Sri Rezeki, dan Yola Miranda. Baiklah, saya sendiri Ryan akan menjelaskan tentang definisi interpretasi. Interpretasi sendiri secara umum diketahui sebagai suatu proses dalam pemberian pendapat atau gagasan, kesan maupun pandangan secara teoritis terhadap suatu objek tertentu. Proses interpretasi ini dapat dilakukan dengan berbagai latar belakang atau pengalaman ataupun ide yang pernah dialami oleh siswa. Dalam pembelajaran, interpretasi ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena ketika peserta didik ataupun siswa dapat menerjemahkan apa pemahaman yang diperoleh selama proses pembelajaran, itu akan menjadi suatu ide atau gagasan baru dalam memahami pembelajaran tersebut. Jadi penting banget buat guru untuk dapat membimbing siswanya agar terbiasa menginterpretasikan suatu topik pembelajaran. Berikut contohnya akan dibahas oleh saudari Yola Miranda. Baiklah, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu interpretasi. Nah, kemudian kelompok kami memberikan suatu contoh tentang bagaimana interpretasi yang dekat atau erat kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Nah, contoh yang kelompok kami ambil itu adalah ketika guru bimbingan dan konseling memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai perilaku disiplin, maka siswa dapat menyimpulkan hasil pengetahuannya dalam bentuk mind mapping tentang bagaimana menciptakan perilaku disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa interpretasi ini kan merupakan suatu proses memahami makna yang terkandung dalam suatu peristiwa. Nah, jadi di sini setelah guru bimbingan dan konseling melakukan layanan bimbingan klasikal mengenai perilaku disiplin, maka siswa tersebut dapat menginterpretasikan apa yang mereka ketahui, dapat menyimpulkan apa yang mereka ketahui ke dalam suatu bentuk lain, yaitu bentuk mind mapping. Sehingga dengan begini mereka dapat mengetahui bagaimana dalam menciptakan perilaku disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Yola Miranda, yaitu tentang 3 macam pemahaman interpretasi. Nah, di sini yang pertama adalah pengubahan atau translation, yaitu contohnya dalam matematika mengubah soal kata-kata ke dalam simbol dan sebaliknya. Contoh misalnya dari data mahasiswa PPG gelombang 2 bimbingan konseling, rata-rata angkatan kuliah S1-nya adalah 2017 dan yang tertinggi adalah 2010. Nah, ketika dikaitkan di bimbingan konseling sendiri, kita bisa melihat dari pengubahan translation dari gerakan tubuh atau raut wajah konseling. Jadi kita udah langsung bisa menyimpulkan apa yang sedang dirasakan oleh konseling yang sedang ada bersama kita. Nah, yang kedua yaitu pemberian arti interpretation, atau misalnya mampu mengartikan suatu kesamaan dan pembuatan. Contoh di sini kalau kita kaitkan ke matematika, misalnya 7 kali 10 itu sama dengan 70, atau 10 dikali 7 juga sama dengan 70, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation, misalnya memperkirakan kecenderungan dari diagram. Nah, diagram di sini kan ada bermacam ya, ada diagram garis dan ada diagram batang. Nah, maksudnya di sini bisa membaca data dari diagram tersebut. Kita bisa mengubah ke dalam bentuk tabel atau kita bisa mengubah dalam bentuk gambar, misalnya dari data kelulusan PPG pelajaran gelombang 2. Jadi kita bisa melihat kecenderungannya lebih banyak mana yang lulus di gelombang 1 atau di gelombang 2, atau kita bisa melihat gaya belajar siswa SMP kelas 7 di kelas 71. Kita bisa melihat berapa
beberapa datanya, beberapa kinestetik, visual, dan auditory. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Rezeki. Perkenalkan, saya Sri Rezeki. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan interpretasi. Yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Nah, dengan adanya kemampuan interpretasi, maka kita akan mampu menjelaskan tentang suatu objek yang masih belum jelas itu dengan bahasa kita sendiri yang mudah kita pahami. Yang kedua adalah apresiasi terhadap suatu hal. Nah, di sini adalah jika kita memiliki pengetahuan, contohnya ya, pengetahuan terhadap peran guru BK di sekolah itu untuk apa, fungsinya dia, tugas-tugasnya apa, maka kita akan tahu atau akan muncul apresiasi bahwa menjadi guru BK itu adalah tugas yang mulia. Karena apa? Dia dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang ketiga adalah mengkomunikasikan pesan mengenai suatu hal. Nah, dengan adanya kemampuan menafsirkan tadi, kita bisa menyampaikan sesuatu hal menggunakan bahasa yang kita pahami atau dengan cara lain yang beragam agar orang lain juga dapat memahaminya. Kemudian, memberikan dampak perubahan terhadap tingkah laku seseorang. Nah, kemampuan seseorang untuk memahami apa yang disampaikan oleh konselor atau guru BK, dia dapat merubahnya dalam bentuk perubahan tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian selanjutnya, meningkatkan pengertian dan dukungan publik terhadap tujuan dan kebijaksanaan. Di sini adalah kita dapat meningkatkan pemahaman, memaknai sesuatu atau mengartikan sesuatu itu dalam banyak hal. Kemudian yang terakhir adalah upaya meminimalisir ketidaksesuaian suatu makna. Nah, ketika kita memiliki kemampuan menafsirkan, maka itu dapat mengurangi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian makna terhadap suatu objek. Maka dengan berakhirnya pemaparan dari saya, maka berakhir sudah penjelasan tentang kemampuan interpretasi atau menjelaskan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.